mengikuti kejuaraan, membawa nama baik daerah, membawa daerah. Dan tentunya di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah memang juga sudah seharusnya dialokasikan bahwa atlet-atlet tersebut ya bahwa APBD ini ada diperuntukkan untuk kepentingan olahraga. Nah, lalu bagi melihat situasi dan perkembangan dan kondisi yang terkini, ini tentunya atlet yang ada di Sulawesi Selatan mereka agak sedikit kesulitan begitu ya. Karena ketika mereka ingin berprestasi, ketika mereka ingin membawa nama baik Sulawesi Selatan, mereka pun terganjal dengan kurangnya dukungan ya, kurangnya dukungan dalam hal ini material. Nah, ketika mereka ingin mengikuti kejuaraan tersebut. Nah, pastinya ketika mereka mampu berprestasi di luar, ini tentunya akan membawa dampak, akan membawa nama baik daerah. Nah, lalu bagaimana kemudian KONI menyikapi ini? Memfasilitasi supaya atlet-atlet Sulawesi Selatan dalam mengikuti kejuaraan, baik itu skala nasional maupun juga di tingkat internasional, ini mendapatkan dukungan yang penuh, ya. Karena pada akhirnya mereka pun nantinya akan membanggakan daerahnya, akan membanggakan negaranya, ya. Nah, ketika mereka mampu memberikan suatu prestasi yang terbaik, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke tingkat internasional. Nah, pasti masyarakat Sulsel bangga begitu, ya. Ketika mendengar salah satu atlet angkat besi Sulawesi Selatan yang berhasil membawa pulang medali perunggu di ajang Olimpiade. Nah, perunggu yang diraih itu pendengar bukanlah diraih secara serta-merta, ya. Ada proses panjang yang harus dilalui atlet Erwin begitu untuk dapat meraih medali perunggu tersebut. Karena di Olimpiade tentu meraih perunggu saja ini merupakan satu prestasi yang begitu luar biasa, karena harus bersaing dengan negara-negara lain yang ada di dunia, atlet-atlet lain yang ada di dunia. Bahkan untuk tampil di Olimpiade pun harus terlebih dahulu mengikuti babak kualifikasi, ya. Suatu proses, satu perjalanan panjang yang tentunya tidak mudah dan perlu kerja keras, latihan yang keras, dan tentunya perlu dorongan dari belakang begitu. Bukan hanya dari orang tuanya, tetapi juga ini perlu juga ada dorongan yang kuat, ya, dari pemerintah untuk mampu memberikan fasilitas yang mumpuni kepada atlet tersebut. Oke, sebentar saya akan berbincang-bincang dengan Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, Pak Bung Mujibur Rahman, sesaat lagi di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kau bilang kini kau tak menarik lagi, tapi ku merasa kau tidak. Kau selalu bertanya apa ku masih cinta. Dari pertanyaanmu sepertinya kau takut. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cintaku, masih sama seperti pertama bertemu.
Iya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, Pak Mujibur Rahman. Dalam beberapa waktu terakhir ini, saya banyak intens berkomunikasi dengan beliau, entah berbicara bagaimana perkembangan olahraga Sulawesi Selatan, dan juga terutama bagaimana KONI mempersiapkan diri untuk menghadapi multi event olahraga 4 tahunan, ya. Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, yang akan berlangsung Oktober mendatang ini. Tinggal sebulan lagi menghitung mundur pelaksanaan event tersebut. Dan belum lagi sebelum pelaksanaan tersebut, ya, banyak atlet-atlet Sulawesi Selatan yang mengikuti, baik itu kejuaraan yang ada di luar, kejuaraan nasional dan internasional. Nah, salah satu kejuaraan internasional yang sudah diikuti adalah atlet Takros Sulsel yang mengikuti kejuaraan dunia di Thailand beberapa waktu yang lalu. Ini membawa nama baik Sulawesi Selatan. Nah, tentunya ini semua tidak mudah begitu, ya. Butuh dorongan, butuh semangat, ya, dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana kemudian KONI memfasilitasi atlet-atlet kita ini yang sedang mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang ada di luar begitu, kejuaraan nasional maupun juga kejuaraan internasional. Pak Muji, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, terima kasih Pak Muji sudah bergabung kembali dengan RRI Makassar pada pagi Sabtu akhir pekan ini, Pak Muji. Mungkin sebelum saya masuk, Pak, ke topik kita mengenai dukungan untuk atlet-atlet yang mengikuti kejuaraan, kita ingin tahu dulu nih, Pak, minus 30 hari lagi kurang lebih begitu pelaksanaan Porprov. Ini perkembangannya seperti apa sih, Pak Muji? Mungkin bisa diupdate dulu informasinya sejauh ini. Iya. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan Porprov itu dalam proses perampungan. Kami sudah minggu kemarin dua kali pertemuan dengan tuan rumah, dalam hal ini Sinjai dan Bulukumba. Yeah. Kita mencoba untuk memikirkan apa-apa yang menjadi kekurangan dan keterbatasan kita dalam kegiatan ini. Sehingga mudah-mudahan dengan melakukan upaya untuk mengecek, checking semua persiapan-persiapan itu kemudian bisa kita selesaikan. Ini ada 4 hal yang pokok yang menjadi perhatian kita kemarin. Yang pertama itu adalah merampungkan susunan acara, baik itu pembukaan maupun penutupan yang dilaksanakan. Pembukaan di Sinjai dan penutupan di Bulukumba. Kita mencoba membicarakan secara detail rundown acara, kemudian proses penerimaan atlet saat tiba di lokasi dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan venue, alhamdulillah kita mengontrol terus bagaimana venue itu bisa selesai, dan alhamdulillah dari beberapa venue yang ada di Sinjai, kemudian di Bulukumba, itu hanya tersisa ada 2 yang masih dalam proses penyelesaian. Kalau di Sinjai itu adalah sepak takraw, kemudian kalau di Bulukumba itu adalah voli. Tapi alhamdulillah semua dalam proses, sudah dalam perampungan. Oke. Jadi kemudian yang ketiga berkaitan dengan perangkat pertandingan, peralatan pertandingan. Alhamdulillah peralatan pertandingan ini kita cross check, itu masih tersisa ada 4 cabang olahraga yang belum melakukan pengambilan anggaran berkaitan dengan pembelian peralatannya. Itu karena memang peralatan yang digunakan oleh keempat cabur ini itu menggunakan anggaran yang cukup besar, sementara dana yang kami siapkan itu masih baru sekitar 60%. Cabang apa itu, Pak? Karena memang termasuk di dalamnya itu ada cabang anggar, kemudian ada tinju, kemudian 2 cabur lagi, apa itu ya? Saya agak lupa, yang pasti bahwa senam, senam, dan ada 1 cabur lagi. Kemarin memang pada saat pembagian anggaran dari KONI, itu anggaran dialokasikan itu kurang lebih sekitar 1,1 miliar 560 juta. Itu berdasarkan hasil review dari Inspektorat dan Dispora. Sementara anggaran yang diusulkan memang oleh cabur-cabur ini sangat tinggi, itu mencapai 14,5 miliar. Wow, luar biasa. 34 cabang olahraga itu mereka mengusulkan dari proposal yang masuk itu sebesar 14,5 miliar.
kami sudah sampaikan bahwa dana yang disiapkan oleh Pemprov itu hanya sekitar 1,5 berkaitan dengan alokasi itu karena sudah di-pos semua. Jadi memang ini anggaran hibah itu sudah di-pos oleh masing-masing dari anggaran itu di-pos dari jenis kegiatannya. Ternyata yang dialokasikan untuk pembelian peralatan itu cuma 1.560.000.000. Ada yang 40 juta, ada yang 50 juta, ada yang 30 juta, ada yang 100 lebih dan seterusnya. Nah, itu baru dialokasikan. Setelah kita verifikasi kemarin, dari 14,5 itu kita bisa tekan menjadi sekitar 2,8 miliar. Alhamdulillah semua cabur setuju dengan itu. Cuman kita baru kasih 60%-nya. Jadi kita masih berutang kurang lebih sekitar 1,2 miliar terhadap cabur untuk pembelian peralatan pertandingan. Ya. Jadi itu alasannya kemarin sehingga ada 4 cabur itu belum mengambil anggarannya karena memang kalau dikasih setengah mereka bingung mau bayarnya gimana karena mungkin pembelian itu harus cash kan, jadi Betul. Jadi ya saya kira itu sisa 4 cabur. Mudah-mudahan kami terus membujuk ini. Ya. Oh, termasuk panahan kemarin. Jadi 4 itu. 4 panahan, Pak ya. Jadi kami bujuk, kami bujuk terus. Panahan ini adalah caburnya Pak Kadispora. Oh, iya, oke. Perpani, Pak ya? Pak Kadispora adalah, dia adalah ketua Pemprov. Jadi kami terus meminta pengertian dari teman-teman cabur saat ini yang terutama itu adalah meminta pengertian yang sebentar Pak Muji, tapi dari penggunaan peralatan yang digunakan di pertandingan Perprov nanti, apakah ini keseluruhan ada yang dibeli baru ataukah mungkin masih ada begitu yang masih bisa dipakai, masih bisa digunakan? Sepertinya beberapa waktu lalu saya konfirmasi Takro katanya mereka ini menggunakan peralatan yang ada ini hibah dari Pemprov PSTI yang bekas digunakan dari PON di Papua, ini bisa dipakai katanya nanti di sana di Porprov begitu. Iya, betul. Jadi memang kita sudah memastikan. Jadi waktu itu kita rapat kurang lebih sekitar 7 hari. Dari 34 cabur itu kita bagi, setiap hari itu kita rapat sekitar 5 cabur. Kita bahas per 5 cabur setiap hari. Dan itu kita langsung detail mereka punya peralatan atau tidak. Sebelumnya melaksanakan Porprov menggunakan alat apa. Kemudian alat yang habis pakai berapa, kemudian alat yang harus dibeli berapa, alat yang harus disewakan berapa. Itu sudah detail semua kemarin kita lakukan verifikasi. Dari 14,5 itu kita sederhanakan jadi 2,8. Memang 2,8 ini itu adalah sesuatu yang wajib memang dipenuhi oleh KONI. Tapi anggarannya cuma 1,5. Tapi mudah-mudahan dengan penambahan anggaran di perubahan anggaran ini bisa mencukupi itu. Karena selain kekurangan kita tambahan itu, yang keempat tadi baru 3, yang keempat itu kita sementara memikirkan ini juga honor dari para wasit, juri dan perangkat pertandingan. Karena honor para wasit dan juri perangkat pertandingan ini itu sebenarnya harus diserahkan sebelum dananya itu sudah harus ada sebelum tanggal 22 karena mereka ini kan dibayar langsung, tidak mungkin kita mau berutang sama mereka. Betul. Itu totalnya itu dari 2.500 itu 4,5 M itu honor saja itu. Luar biasa. 4,5 M honor dari 2.500 orang yang akan mengawal pertandingan, dan kita sudah verifikasi lisensi dan sertifikat dari semua wasit dan juri. Ini memang menjadi pemikiran besar buat kami di KONI saat ini. Baik. Oke, baik. Selain itu, selain Porprov juga ini kan Pak banyak begitu ya cabang-cabang olahraga yang di tahun 2022 ini sudah mengikuti kejuaraan nasional. Nah, ini kan mereka bawa nama bukan nama pribadi Pak. Ini mereka membawa nama Sulawesi Selatan berkompetisi mengikuti kejurnas. Bahkan di baru-baru ini pernah juga dari Takraw itu mengikuti kejuaraan dunia ya di Thailand, Kings Cup begitu. Nah, bagaimana kemudian KONI menyikapi ini, Pak? Banyak di antara mereka loh yang terpaksa pakai dana pribadi gitu, Pak. Iya, betul. Kami tidak bisa memungkiri itu karena kemarin pada saat kita lakukan Rakernas dan musyawarah olahraga luar biasa di pusat, Naslup tentang tuan rumah, itu sempat digagas dari kurang lebih sekitar 70 cabang olahraga.
itu baru 6 cabang olahraga yang melaksanakan kejurnas. Sementara kejurnas ini adalah menjadi prasyarat bagi cabang olahraga untuk mengikuti Prapo nanti pada tahun 2023. Jadi memang baru 6, kemungkinan besar rata-rata kegiatan kejurnas itu dilaksanakan mulai dari Januari. Mengingat memang anggaran KONI di masing-masing provinsi itu sangat terbatas dan sudah mendekati ujung tahun. Jadi mereka itu mungkin melaksanakan banyak nanti kejurnas itu di awal Januari. Tapi ada juga cabang olahraga yang sudah menganggarkan di bulan-bulan ini sampai bulan Desember. Nah, kendala kita di KONI memang saya kira sudah disampaikan tadi bahwa kendala kita saat ini adalah anggaran hibah yang diberikan kepada Pemprov itu memang sangat kecil untuk tahun 2022. Kita hanya diberikan 5 miliar, kita sudah mengalokasikan dari 5 miliar itu 3,5 M itu untuk kegiatan Porprov, membiayai semua awal-awal kegiatan Porprov ini. Kemudian 1,5 M itu adalah anggaran utang terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kepengurusan sebelumnya. Misalnya Musarprov, kemudian perjalanan dinas, kegiatan melantik semua cabur dan KONI kabupaten kota yang sudah memasuki masa akhir kepengurusan. Jadi memang harus diakui bahwa seluruh cabang olahraga kita hari ini yang mengikuti kejurnas itu dengan berat hati itu kami tidak bisa memberikan bantuan karena memang anggaran untuk KONI saat ini sangat kecil. Kami memang sudah menerima proposal dari semua. Ada 13 proposal yang masuk berkaitan dengan kegiatan kejurnas. Tapi ya sekali lagi kami hanya bisa mohon maaf kepada teman-teman cabang olahraga karena memang kondisi kita. Kami sempat mempertanyakan berapa kali kok bisa anggaran 5 miliar ini hanya dialokasikan untuk KONI. Sementara sebelumnya itu kan tidak pernah seperti itu anggarannya. Rata-rata itu KONI diberikan setiap tahunnya itu 20 miliar. Bahkan 2018 kemarin itu 30 miliar karena ada kegiatan Porprov. Ya mungkin karena alasan dari pemerintah provinsi itu karena kemarin kepengurusan Pak Elong itu mengusulkan sebenarnya 20 miliar. Tapi karena kondisi keuangan daerah yang pertama, kemudian yang kedua pandemi COVID sehingga memang alokasi anggaran itu semua terfokus kepada proses recovery dari kesehatan. Gitu. Jadi ini baru-baru ada perubahan loh Pak, anggaran perubahan gitu di masing-masing daerah termasuk mungkin juga di Pemprov. Apakah kemudian ini di perubahan ini tidak ada lagi begitu tambahan yang bisa diberikan kepada KONI, baik itu mungkin untuk membiayai Porprov ataupun juga cabang-cabang olahraga yang lain? Iya, jadi semalam memang saya dapat konfirmasi dari teman-teman media bahwa ini dibahas perubahan anggaran untuk KONI. Terus katanya itu ada alokasi. Ini benar atau tidaknya kami belum tahu karena kami juga belum dipanggil atau diberikan secara resmi, diberitahukan secara resmi oleh pihak Dispora. Jadi katanya cuma kemarin itu dianggarkan 2 miliar. Ya, saya juga kaget kok 2 miliar untuk anggaran Porprov. Saya heran betul juga kalau cuma dialokasikan 2 miliar karena anggaran untuk honor saja itu mencapai 4,5 miliar. Bisa kita bayangkan kalau 2.500 ini dikali setiap orang itu dan 2.500 itu dikali 350.000 per hari. Kita sudah efisiensi itu dari 9 hari. Rata-rata kita ambil rata itu setiap pertandingan cabur itu 5 hari. Kita padatkan supaya tidak terlalu banyak kita membayar honor. Jadi kalau 2.500 dikali 350.000 dikali 5 itu 4 miliar 350 juta. Kalau dialokasikan 2 miliar memang sangat berat saya jadi Jadi luar biasa ini kayaknya PR KONI besar sekali nih Pak Muji. Iya, memikirkan. Sementara kemarin saya bersama dengan Pak Ketua Umum Pak Yasir ini betul-betul mendengar arahan dari Pak Gub. Kami sudah siapkan 12 proposal itu masuk ke perusahaan-perusahaan dan perbankan. Kemarin alhamdulillah kita sudah ketemu dengan beberapa perbankan, itu ada 5 bank, kemudian perusahaan itu ada 3. Sudah kita datang kurang lebih 8 proposal sudah masuk, kami sudah recek semua. Alhamdulillah dari
Bank Sosial Baru itu kemungkinan, saya sudah ditelepon, kemungkinan belum pasti juga karena anggaran belum masuk, kita mau dibantu 1 miliar untuk CSR. Kemudian dari Kementonasa itu ada 50 juta. Bank-bank yang lain, dengar-dengar informasinya dibantu cuma 10, 20. Jadi itu jadi saya kira memang anggaran ini tidak bisa tersupport dengan baik kalau tidak dibantu di perubahan anggaran secara maksimal. Tapi itu tadi yang 2 miliar itu belum final, dengar informasinya belum final karena kami berprasangka baik karena kemungkinan baru pagunya mungkin nanti akan diperbincangkan apa sih sebenarnya. Kami ini menunggu sebenarnya undangan dari pihak Dispora dan DPRD Provinsi Selatan untuk bisa menyampaikan secara detail apa sih sebenarnya kebutuhan kita sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang akan memecah KONI dengan anggota. Tapi ini apakah sudah dibicarakan sebelumnya Pak dengan anggota DPR? Kan ada beberapa anggota DPR ini kan kita tahu pernah menjadi pengurus KONI sebelumnya, bahwa bagaimana untuk penyelenggaraan Porprov ini bukan ini kan gawai dari pemerintah provinsi, gawai kita semua, gawai juga bukan tanggung jawab juga dari anggota DPR begitu untuk mensukseskan kegiatan ini Pak Muji. Iya, alhamdulillah kemarin kita sudah komunikasi interpersonal dengan beberapa anggota DPR. Bahkan di DPR itu ada 8 kalau tidak salah. Itu ketua Pemprovnya itu adalah anggota DPR. Misalnya Pak yang dari Biliar itu Pak dari anggota DPR. Pokoknya 8 orang. Kemudian Biliar, ada Kuras, ada banyak sekali. Berkuda juga. Berkuda ya. Kami sudah melakukan komunikasi interpersonal dengan para teman-teman di sana dan mereka sebenarnya sungguhnya mengetahui kondisi ini. Bahkan kami sudah mengajukan proposal tanpa penambahan anggaran itu kurang lebih sekitar 7 miliar. Kami sudah mengajukan proposalnya. Kami sudah audiensi juga dengan Ibu Ketua DPR di Rujab menyampaikan kurang lebih kita butuh sekitar 7 miliar dan proposalnya juga sudah masuk. Begitu juga dengan Dispora. Ke Komisi E juga kami sudah juga masukkan proposal untuk penambahan anggaran. Kita masih butuh sekitar 7 miliar. Itu sangat detail. Dari perbandingan 2018 itu waktu pelaksanaan Pinrang itu anggarannya 20 miliar terpakai kurang 30 miliar tapi terpakai 20 untuk Porprov. Kemudian cabornya itu hanya 29 satu kabupaten. Fokus orang di satu kabupaten. Saat ini ini ada kebijakan sekarang kita Porprov di 2 kabupaten, 34 cabur, jauh lebih besar ekspektasinya pasti dari kegiatan Porprov sebelumnya karena dulu cuma 1 kabupaten, cabornya 29. Sekarang 34 bertambah 5. Gitu, Pak. Jadi itulah sebenarnya kondisi yang ada saat ini begitu ya. Bagaimana KONI harus memungkinkan pelaksanaan Porprov, belum lagi cabang-cabang olahraga juga yang mengikuti kejuaraan nasional. Jadi memang ini agak serba sulit begitu Pak ya. Iya, betul. Jadi harapannya nanti gimana nih kira-kira Pak untuk tahun depan untuk pelaksanaan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional? Mudah-mudahan kondisi seperti ini tidak terjadi begitu Pak ya. Iya, mudah-mudahan Pak. Jadi kami sangat berharap, kami sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kemarin bahwa Porprov ini adalah tanggung jawab kita bersama dan tentu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan bersama. Kemarin pada saat pelantikan Pak Gub itu sudah berjanji akan mencoba bersama-sama memikirkan bagaimana menghadapi kekurangan-kekurangan kita di KONI ini. Baik. Kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik, gitu, Pak ya. Dan Amin, bisa diterima semua pengurus provinsi cabang olahraga. Mudah-mudahan di tahun depan setelah Porprov ini ya Prapon mudah-mudahan tidak ada hambatan begitu Pak kira-kira. Itu harapan kita bersama Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Pak Muji terima kasih banyak untuk paparannya Pak Muji. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak Muji. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Pendengar Pro 1 dari Makassar, saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Mujibur Rahman, anggota Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan ya, terkait dengan atlet-atlet yang mengikuti kejurnas menggunakan biaya pribadi
tidak banyak yang bisa disampaikan oleh KONI. KONI hanya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tidak kemampuan yang belum bisa diberikan begitu ya. Bantuan yang belum bisa diberikan kepada atlet, pelatih dan pengurus provinsi cabang olahraga untuk dapat memberi dukungan secara finansial ya mereka yang mengikuti kejuaraan nasional. Karena saat ini pun KONI sedang berjibaku bagaimana memikirkan untuk pelaksanaan Porprov yang minus 30 hari ke depan dilaksanakan di Sinjai dan juga Kabupaten Bulukumba yang sampai saat sekarang ini dana yang disiapkan masih jauh dari kata cukup begitu ya. Mungkin Anda sudah mendengarkan paparan dari Pak Mujibur Rahman tadi bahwa kondisinya seperti apa yang kemudian harus dipersiapkan ya, bagaimana untuk bisa mencukupi membayar honor dari perangkat pertandingan, wasit, juri dan lain sebagainya, bagaimana untuk membeli peralatan-peralatan. Semuanya harus terlaksana begitu kan. Ini merupakan program dan juga gawai ya dari atau pesta olahraga 4 tahunan 4 kali sekali dalam 4 tahun itu dilaksanakan ya. Nah, baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar saya akan bersama dengan Pak Dahlan Abu Bakar ya, pemerhati olahraga Sulawesi Selatan. Beliau 20 tahun lamanya menjadi pengurus KONI. Dan kita akan minta pandangan beliau ya bagaimana tentang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Aku memendam rasa di dada, mengagumi indahmu wahai jelita. Tak dapat lagi ku ucap kata, bisuku diam terpesona. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu, oh kasih. Dan bila waktu mengizinkanku untuk menunggu dirimu, ku rasa ku terjatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Oh diriku tersipu malu melihat sikapmu yang lucu. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkanku menunggu dirimu, rasaku terjatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk 94,4 FM kenal inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, saya sudah bersama dengan pemerhati olahraga Sulawesi Selatan, Pak Dahlan Abu Bakar. 20 tahun beliau sebagai pengurus KONI Sulawesi Selatan. Dan sudah berapa kali ya, mungkin ada beberapa kali penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi beliau sudah lalui, beliau sudah laksanakan sebagai pengurus provinsi, sebagai pengurus KONI Sulawesi Selatan. Nah, kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlan, salam olahraga. Waalaikumsalam, selamat. Ya. Salam olahraga. Oke, sehat-sehat Pak Dahlan?
Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung dengan RRI, Pak Dahlan. Tadi saya sudah omong-omong sama Pak Mujibur Rahman, Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan. Ini terkait dengan atlet-atlet kita yang mengikuti kejuaraan nasional membawa nama Sulawesi Selatan yang harus menggunakan biaya pribadi. Ya, untung-untung kalau Ketua Umum Pengprovnya punya banyak duit begitu bisa membiayai mereka. Ya, yang persoalan kalaupun Pengprov tersebut harus bergantung begitu dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan kalaupun tidak ada terpaksalah mereka harus menggunakan dana pribadi untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Pak Dahlan melihatnya ini kondisi yang terjadi seperti apa, Pak Dahlan? Iya, ini kan warisan pada masa saya jadi pengurusnya. Ya. Ketika dulu waktu ikut Prapon itu udah mulai terjadi seperti itu. Ya. Itu sebenarnya kesalahan terhadap pengambil pengelolaan dana hibah. Ya. Dulu waktu Pak Dr. Sahrul Yassin Limpo menjabat gubernur, itu pengelolaan dana hibah itu kan langsung ke KOS. Jadi tidak ada masalah dengan kalau ada atlet-atlet yang akan mengikuti kejurnas. Ya, karena dana kan tersedia di kas KONI kan, di rekening KONI. Ya, tinggal kita lihat urgensinya dan SOP. Dulu kan sepak KONI itu kalau cabang olahraga itu atlet tersebut dari cabang olahraga yang andalan, kan kita akan membiayai seluruhnya. Kalau dia merupakan katakanlah meraih medali perak, ya, itu dibiayai mungkin tiketnya saja. Sementara yang dapat medali perunggu mungkin hanya uang saku atau tiketnya, tapi tidak ada uang saku ya. Seperti itu. Mengapa ini dilakukan? Supaya para atlet itu termotivasi untuk memperbaiki peringkat gitu. Iya. Untuk meningkatkan prestasi. Supaya ada istilah, ini kan ada promosi dan degradasi. Iya, betul. Kalau tidak begitu nanti mereka pikir, wah itu apa? Kan sama saja kita dapat perlakuan yang sama ya. Tuh, jadi kita ada SOP dulu. Nah, kemudian dengan adanya kebijakan dana hibah yang kemudian harus melalui Dispora, maka ini menjadi masalah besar buat atlet Sulawesi Selatan, terutama ketika mengikuti kejurnas yang sama sekali tidak terprogramkan penganggarannya sekarang ini. Kita tahu KONI Sulawesi Selatan ini sedang fokus untuk pendanaan kegiatan olahraga provinsi di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba pada bulan November kalau tidak salah ya. Oktober akhir, Pak. Ya, Oktober akhir ya. Oktober akhir. Sehingga akibatnya dana untuk kegiatan kejurnas itu tidak tersedia. Baik. Itu pun tadi disampaikan Pak Mujibur Rahman masih keteteran sampai saat ini. Karena dari alokasi pun baru yang dialokasikan itu 5 miliar rupiah begitu, Pak. Saya pahami apa yang dialami KONI sekarang ini juga. Itu masa ya kata itu kan warisan dari pengurus lama yang mengalami nasib sama kan? Iya. Pengurus lama itu sampai selesai saja masih berutang itu. Artinya pengurus itu berutang kepada para organisasi ya, bukan pengurus. Iya. Organisasi itu masih berutang. Betul. Karena biaya perjalanan dinas pengurus untuk melantik, untuk menghadiri kegiatan organisasi di daerah-daerah termasuk saya dengan Pak Elong ke Jakarta menghadiri Rakernas itu pakai uang pribadi. Sampai sekarang belum terbayar. Oke. Jadi itu sejarah yang kurang elok sebenarnya
bagi Sulawesi Selatan. Oke. Nah, Kalau saya kita kira- melihat kondisi-kondisi seperti ini, Pak Dahlan, sebenarnya bagaimana sih komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga ini kan tentunya dibicarakan juga dengan DPR, dengan DPRD mengenai komitmen pemberian dana hibah begitu untuk pembinaan olahraga. Ini kan selalu menjadi apa ya, boleh dikatakan kayaknya apa ya, kesannya setengah-setengah begitu, Pak. Iya. Mengenai pengelolaan keolahragaan nasional itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang olahraga. Itu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 2005. Di sana disebutkan bahwa ya katakanlah misalnya di pasal 4 itu ya, ayat pasal 12 ayat 4 bahwa Pemda melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan pertimbangan potensi ya, daerah dan kondisi daerah. Itu garis besarnya. Selain itu pasal 13 itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan desain besar olahraga nasional. Mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dan mengkoordinasikan dan melaksanakan mengawasi, evaluasi penyelenggaraan kelembagaan oleh daerah. Tapi yang penting adalah berkaitan dengan pendanaan. Ya. Di pendanaan itu pada bab 11 ya tentang pendanaan keolahragaan, pasal 75. Pendanaan keolahragaan ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat. Nah, kemudian diperjelas lagi dengan pasal 77 bahwa anggaran keolahragaan nasional untuk tingkat pusat dibiayai dari APBN. Tingkat provinsi dibiayai APBD provinsi. Betul. Tingkat kabupaten kota dibiayai APBD kabupaten. Ya. Dengan masyarakat bekerja sama, sumbangan badan usaha, hasil usaha industri olahraga dan sumber-sumber lain yang sah. Itu sudah jelas, ya. Jadi pembinaan atau dana olahraga itu harus ada di dalam APBD provinsi. Iya. Terus ada persoalannya, mengapa Kota Makassar bisa mengalokasikan dana 25 miliar satu tahun untuk KONI? Betul. Bahkan sampai 30 miliar loh. Tahun ini 30. Bahkan 30 miliar. Iya. Iya. Jadi semuanya sudah diatur di sana kan ya. Tapi pemerintah provinsi kan ya maaf saja sering melanggar undang-undang kan. Sering mengabaikan undang-undang, nanti bersoal. Kita melihat waktu hak angket itu kan banyak dijejer pelanggar undang-undang. Ya, jadi ini masalah sebenarnya ini. Ini kasihan betul. Makanya saya berterima kasih tidak jadi pengurus KONI ya. Pusing. Baik. Pusing memikirkan masuk atlet, kasihan juga. Betul. Tadi Tadi Pak Mujibur Rahman sempat mengatakan tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pengurus KONI Sulawesi Selatan ketika atlet pergi ikut kejuaraan membawa nama baik daerah, tidak ada bantuan dari KONI, itulah kondisi yang terjadi dan KONI hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya begitu kepada atlet pengurus provinsi karena itulah kondisi yang ada saat ini. Itu saya sangat memahami kondisi yang dialami KONI Sulawesi Selatan. Baik. Sama dengan nasib yang kita alami pada akhir-akhir periode. Jadi bayangkan mulai tahun 2019 ke atas sampai kita selesai itu, ya, tidak pernah ada dana yang dikasih, kecuali dana yang digunakan dulu itu adalah sisa-sisa Porda yang nanti pada tahun 2020 akhir baru boleh dipakai. Kalau turun titah dari pemerintah provinsi boleh dipakai. Itu pun dipakai juga untuk membantu Paralimpik. Karena semua gubernur di Sulawesi
minta bantuan ke KONI, masih ada dana yang tersisa dari Porda, dikasih. Jadi itu nasib KONI itu sekarang. Jadi makanya ketika pengurus KONI ini menargetkan 5 besar di PON, saya jadi pesimis. Bagaimana bisa menargetkan 5 besar di PON kalau dana untuk para atlet mengikuti kejuaraan nasional saja tidak tersedia. Nah itu kadang-kadang kejuaraan nasional itu kan sering dijadikan kualifikasi bertingkat bagi para atlet untuk mengikuti kegiatan PON itu kan. Betul. Ya, artinya kan mereka menghitung poin dari situ. Bagaimana kalau para atlet kita tidak bisa ikut? Ini masalah. Pak Gubernur sendiri mengharapkan ada KONI mandiri. Untuk Sulawesi Selatan belum bisa mandiri. Karena perusahaan di sini hanya cabang rata-rata begitu mereka. Kemudian perusahaan juga kasihan baru recovery habis dihantam COVID. Iya. Yang bisa eksis di sini ya paling Kima, Pale, atau NASA. Baru itu. Itu juga mereka menghadapi permasalahan sendiri. Jadi ini masalah besar ke depannya. Makanya saya mungkin itu mungkin juga yang menyebabkan ada teman saya mengundurkan diri dari pengurus KONI. Tidak tahan lagi menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, karena kondisi dan situasi seperti itu juga yang dia hadapi ketika masih menjabat pengurus periode lalu kan. Ya, itu masalah. Oke. Saya sebenarnya berharap semoga segera pemerintah yang baru memiliki kebijakan baru dan punya perhatian terhadap olahraga. Kalau begini-begini terus payah. Kasihan teman-teman di pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga. Ini yang menjadi pertanyaan nanti tahun depan gimana? Ini ketika atlet akan mempersiapkan untuk mengikuti pekan olahraga nasional PON ya, karena tahun depan itu kan sudah dimulai rata-rata untuk menggelar prakualifikasi ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian nanti ini menjadi tanya-tanya atlet mungkin nggak mereka akan ikuti kalau tanpa ada dukungan seperti ini? Ya, kalau begini nasibnya, saya khawatir akan banyak atlet yang lari ke daerah lain. Ya. Akan banyak. Karena mereka tidak mau tersiksa dengan kondisi seperti ini. Dan terbaru ini informasinya, kabarnya saya dengar kemarin nih Pak ya, dari atlet biliar, atlet pemeraih medali emas di PON itu sudah akan pindah kabarnya ke wilayah lain. Ini satu kerugian besar. Iya, jadi itu atlet juga kalau sensitif sekali untuk hal-hal anggaran itu. Iya. Sangat sensitif. Iya. Apalagi kalau misalnya ada daerah yang mengiming-iming dana yang lebih besar untuk ikut PON. Wah, daripada dia sengsara di sini, kita selalu menekankan untuk menjaga nama daerah. Tapi apa perimbangannya? Perimbangannya apa? Ini jadi masalah itu. Jadi kalau kondisinya seperti ini, karena anggaran KONI kan masih diprioritaskan untuk porpros yang belum cukup, itu 5 miliar. Kemudian tahun depan itu mulai itu prapon untuk sejumlah cabang olahraga. Dan itu tidak boleh tidak. Baik. Iya Pak Dahlan, saya ingin minta tanggapannya nih Pak Dahlan. Tadi sudah disampaikan Pak Mujibur Rahman ya, bahwa sejauh ini mereka baru mendapatkan 5 miliar dan anggaran perubahan pun yang mereka diberikan dalam anggaran perubahan itu, dengar-dengar ya, ini baru kabar informasi yang diterima oleh rekan-rekan media bahwa yang dialokasikan hanya 2 miliar, jadi hanya total 7 miliar. Gimana untuk melaksanakan porprov ini dengan anggaran sekecil itu? Dari sebenarnya ini kan paling tidak minimal mereka bisa mendapatkan 20 M begitu untuk pelaksanaan porprov ini. Anggaran 7 miliar dengan harga BBM naik,
Apa orang bisa pakai air ke sana? Itu belum lagi yang untuk kebutuhan yang lain. Ya. Itu bagaimana ya? Pemerintah itu harus realistis sebenarnya. Oke. Iya. Sementara untuk kegiatan lainnya digelontorkan puluhan miliar. Olahraga masih tidak. Itu kan membawa nama baik provinsi. Ini teman-teman atlet, pengurus KONI apa semua itu, pengurus olahraga, itu berjuang bukan atas nama dirinya. Ya, nanti pulang kalau dapat medali, pemerintah yang duluan berkibar-kibar. Itu sah saja, tetapi kan kita harus jangan lupa memperhatikan itu nasib atlet. Kasihan sekali ya, jadi makanya saya bayangkan kalau kondisinya seperti ini, makanya bisa-bisa nanti KONI itu bubar ini. Kasihan sih, undang-undangnya baru diundangkan tahun kemarin. Ya. Sudah hasil itu. Baik. Oke. Kita harapkan saja mudah-mudahan ada sedikit mujizat ini bagi pengurus KONI ya. Tinggal 30 hari ke depan, kabarnya Porprov akan dimulai 22 Oktober mendatang nih Pak Dahlan. Nah kira-kira kalau jadi kurang lebih ya minus berapa hari lagi nih akan terlaksana begitu. Sekarang tanggal 24. 24. Tinggal 29 hari. 29 hari. Oke. Apa harapan Pak Dahlan nih Pak Dahlan? Bagaimana Anda melihat ini? Ini kan tanggal 30 ya. Iya. Tanggal 30 tinggal 6 hari. Cukup 28 hari. Ya. Oke. Kita harap semoga turun mukjizat. Ya. Ya. Dari langit dan pemerintah daerah mau berubah pendirian, berubah sikap, atau mau sedikit iba lah terhadap pembangunan olahraga di tanah air ini. Oke. Apalagi saya lihat ada suara-suara dari DPR mengalihkan dana mata angin ke Stadion B.J. Habibie. Sudah mulai muncul nih. Makin kacau nanti tidak lama jadi perumahan di sana. Betul. Baik. Ya. Oke. Pak Dahlan terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Dahlan bersama RRI pada pagi hari ini. Banyak. Iya. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Oke, pendengar saya sudah bersama dengan Dahlan Abu Bakar, pemerhati olahraga Sulawesi Selatan. Memang miris, mudah-mudahan kurun waktu 28 hari ini ada angin segar yang bisa diperoleh pengurus KONI Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi, karena memang harus diakui bahwa pelaksanaan Porprov ini pendengar yang ke-17 sangat boleh dikatakan kesiapannya boleh dibilang 90% oke lah ya, karena tuan rumah di sana sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tetapi untuk pelaksanaan ini kan butuhkan biaya yang besar ya. Nah dengan biaya tersebut mampukah KONI? Nah kita akan lihat nanti bagaimana upaya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Ketua Umum Yasir Mahmud dan juga Sekretaris Umum Mujibur Rahman untuk bisa melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi ini ya. Saya cukupkan kebersamaan kita, semoga bermanfaat. Nah juga untuk atlet-atlet tadi yang sudah disampaikan bahwa KONI untuk sementara mohon maaf dulu begitu, karena belum mampu untuk bisa memberikan begitu sesuatu bagi mereka yang mengikuti kejuaraan nasional. Jadi semua ini ada keterkaitannya begitu ya, karena disampaikan tadi Pak Mujibur Rahman, fokusnya KONI saat ini bagaimana melaksanakan Porprov ya. Mudah-mudahan ada angin segar tahun depan, atlet-atlet cabang olahraga semua bisa terakomodasi. Saya cukupkan dialog lintas Makassar pagi. Alfian pamit, selamat pagi, sampai jumpa, salam olahraga. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.